Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Ustaz. Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran pendidikan agama Islam dengan babnya atau pelajaran 6. Mari belajar Al-Quran surah Al-Ma'un dengan submateri yaitu makna Quran surah Al-Ma'un ya, atau makna kandungan surah Al-Ma'un. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku dan berikanlah hamba pemahaman. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita lanjutkan dengan materi makna Quran surah Al-Ma'un. Nah, teman-teman kan kemarin kita sudah pernah membahas mengenai apa itu Al-Ma'un, apa itu arti Al-Ma'un, apa itu arti ciri-ciri surah Makkiyah. Nah, hari ini kita akan membahas makna kandungan dari surah Al-Ma'un. Nah, kita akan bahas. Nah, materi yang kemarin itu kita sudah pernah membahas mengenai Al-Ma'un. Nah, Al-Ma'un ini artinya barang-barang yang berguna. Nah, surah Al-Ma'un ini juga diturunkan setelah surah Quraisy. Surah Al-Ma'un juga terdiri dari ayat yang termasuk golongan surah ya. Ini kita sudah bahas sebelumnya. Kita tidak perlu membahas lebih lanjut karena hari ini kita akan membahas mengenai makna Quran surah Al-Ma'un atau makna kandungan surah Al-Ma'un. Kita lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri surah Makkiyah. Nah, kita sudah tahu ya, ciri yang pertama itu adalah diturunkan di kota Mekah. Yang kedua adalah ayat-ayat yang pendek, dan yang ketiga membicarakan akidah atau tauhid, serta yang keempat biasanya dimulai dengan kata ya Yunus. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri-ciri surah Makkiyah. Ini kita membahas mengenai makna kandungan surah Makkiyah. Oke, ini kita akan bahas satu persatu dulu terjemahan dari surah Al-Ma'un. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, yang pertama, terjemah yang pertama yaitu tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, jadi terjemah dari ara'aital ladzi yukadzibu bid-din adalah tahukah kamu orang yang mendustakan agama, gitu ya. Nah, lanjut ayat yang kedua. Fadzarikal ladzi yad'ul yatim. Nah, artinya maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, terjemahan yang kedua artinya maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, lanjut terjemahan yang ketiga, surah yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, ayat yang ketiga artinya dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, yang keempat, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Oke, artinya maka celakalah orang yang sholat. Maka celakalah orang yang sholat. Jadi terjemahan yang keempat adalah maka celakalah orang yang sholat. Kita lanjut. Nah, ayat yang kelima. Lanjut. Alladzina hum 'an sholatihim sahun. Artinya yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
Jadi terjemahan ayat yang kelima adalah yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, yang keenam, ayat yang keenam, alladzina hum yuraun. Nah, yang arti dari ayat yang keenam adalah yang berbuat ria. Nah, lanjut yang ketujuh, yang terakhir, wayamna'unal ma'un. Nah, arti yang terakhir yang ketujuh adalah dan enggan memberikan bantuan. Nah, kita sudah membahas satu persatu mengenai terjemahan dari Quran surah Al-Maun dari ayat 1 sampai 7. Nah, coba teman-teman masih ingat ya. Nah, kita akan lanjut pada makna Quran surah Al-Maun. Lanjut ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, nah di dalam materi tadi, di dalam ayat yang tadi itu, ayat yang pertama terjemahannya itu adalah tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Nah, hari ini yang kita bahas mengenai mengapa Allah mengawali surah ini, surah Al-Maun maksudnya, dengan pertanyaan tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Nah, Allah mengawali di surah ayat ini dengan sebuah pertanyaan. Langsung ditanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, ini dijawab langsung oleh Allah. Nah, maksud dari orang yang mendustakan agama itu adalah satu, orang yang menghadik anak yatim. Jadi orang yang mendustakan agama itu yang pertama adalah disebut oleh Allah adalah orang yang menghadik anak yatim. Nah, menghadik anak yatim itu maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Perasaan anak yatim. Nah, misalnya mengatakan hei anak yatim, atau dasar kamu anak yatim. Nah, tidak diperbolehkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Maun ya. Itu akan termasuk ketika kita mengucapkan itu, ketika kita melakukan itu, maka Allah menyebutkan kita sebagai orang yang mendustakan agama. Jadi sekali-kali dihindari ya untuk menghadik anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang tidak memiliki ibu atau tidak memiliki ayah atau tidak memiliki keduanya, maka kita tidak bisa menyatakan atau menyakiti perasaan mereka. Gitu ya, paham ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Maksud yang kedua dari mendustakan agama itu adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, siapa di sini yang tidak pernah memberi atau tidak pernah bersedekah kepada orang miskin? Nah, jujur. Nah, hari ini Allah mengatakan kepada kita bahwa orang yang mendustakan agama itu juga termasuk orang yang tidak mau menganjurkan atau memberi makan kepada orang miskin. Nah, itu juga termasuk orang yang mendustakan agama, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Itu juga termasuk orang yang mendustakan agama. Paham ya teman-teman? Nah, yang kedua. Nah, kemudian, nah di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan orang yang celaka. Nah, itu dijelaskan ada ayat yang menjelaskan bahwa fawailul lil musallin, dan celakalah untuk orang-orang yang sholat. Nah, di sini maksudkan orang-orang yang celaka itu yang pertama, Allah mengatakan yang pertama itu adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, tahukah orang yang lalai dari sholatnya itu seperti apa? Nah, orang yang lalai dari sholatnya itu adalah orang yang bermain di dalam sholat, orang yang tidak sungguh di dalam sholat, bahkan orang yang tidak tepat waktu di dalam sholat, itu merupakan orang yang lalai dari sholatnya. Gitu ya teman-teman. Nah, maksud juga dari orang yang lalai dari sholatnya itu yang saya katakan tadi adalah orang yang tidak tepat waktu ketika sholat. Maksudnya ialah ketika ia memiliki waktu sholat zuhur, namun karena ia malas, karena ia tidak masih menunda waktunya, lalu sholat zuhurnya itu dikerjakan di waktu asar atau di waktu maghrib. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya, itu maksudnya. Nah, lanjut ya yang kedua. Nah, yang kedua adalah orang yang berbuat ria. Nah, orang yang sampai yang kedua Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Maun, yaitu orang yang berbuat ria. Nah, teman-teman tahu apa itu ria? Nah, sini jelaskan bahwa ria itu memperlihatkan atau mempertontonkan amal baik kita kepada orang lain. Jadi
ria itu adalah memperlihatkan atau mempertontonkan amal baik kita kepada orang lain. Nah, ini yang disebut dengan ria. Nah, ria itu adalah perbuatan tercela dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita hindari. Kemudian orang yang celaka yang ketiga disebutkan dalam Quran surah Al-Maun itu adalah orang yang enggan memberi bantuan kepada orang lain berupa barang berguna. Ya, ada teman yang meminjamkan barang lalu ingin meminjam barang lalu barang itu tidak berikan, maka itu termasuk orang yang celaka di dalam Quran surah Al-Maun. Makanya harus perlu kita bantu dia, apakah ia sudah sangat memerlukan atau membutuhkan bantuan kita. Paham ya teman-teman? Oke, nah gambar ini kita lanjut ya pertanyaan kita. Nah, gambar ini teman-teman sudah ketahui. Gambar ini menunjukkan apa? Nah, gambar ini menunjukkan seseorang yang sedang memberi kepada orang miskin, kepada fakir miskin, berupa santunan uang dan juga bisa berupa santunan barang, misalnya pakaian, sepatu atau lain-lain, gitu ya. Kita lanjut. Nah, dari sikap terpuji apa yang kita sebelumnya, apakah orang yang memberi bantuan kepada orang lain itu merupakan sikap terpuji? Nah, itu merupakan sikap terpuji. Kenapa? Karena dia sudah membantu orang lain. Nah, sikap terpuji apa yang kita bisa dapat dalam Quran surah Al-Maun? Nah, ternyata dalam Quran surah Al-Maun itu terdapat beberapa sikap terpuji. Yakni yang pertama, ini dijelaskan bahwa mencintai dan menyayangi anak yatim. Kenapa kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim? Karena kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya bahwa orang yang mencintai anak yatim nanti di surga itu seperti ini kata Rasulullah, kayak kedua telapak tangan didekatkan. Kenapa? Karena pada saat nanti ketika di surga, kata Rasulullah SAW, orang yang mencintai anak yatim itu akan bersamaku eratnya kayak dua jari seperti ini. Kata Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah juga merupakan orang yang sangat suka dengan sangat menyayangi anak yatim, sehingga ketika di surga nanti bisa bersama-sama dengan Rasulullah, kita akan seperti dekatnya di surga kayak begini ya, kayak dua jari yang disatukan. Dekatnya ketika kita mencintai dan menyayangi anak yatim, sehingga Rasulullah mengajarkan kita selalu menyayangi anak yatim. Paham ya? Yang pertama itu adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua, sikap terpuji yang kedua adalah menyayangi dan memberi makan orang miskin. Nah, termasuk juga memberi makan kepada orang miskin juga termasuk sikap terpuji, karena sudah meringankan beban orang miskin tersebut yang sudah kita bantu. Sehingga ini termasuk kepada sikap terpuji. Nah, lanjut. Nah, yang ketiga, sikap terpuji yang ketiga adalah sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Nah, orang yang melaksanakan sholat merupakan sikap terpuji juga, dan dilakukan juga bahkan tepat waktu itu juga termasuk kepada sikap terpuji. Nah, paham ya teman-teman? Kita lanjut, dan sikap terpuji yang keempat adalah hindari perbuatan ria. Nah, kita menghindari perbuatan ria. Siapa di sini yang ketika memberi sesuatu atau bersedekah sesuatu masih diupload di sosial media, atau masih diperlihatkan kepada orang lain atau diperlihatkan kepada orang lain dengan sengaja. Nah, ini yang tidak diperbolehkan di dalam Islam ya, karena ini juga termasuk perbuatan ria atau perbuatan tercela. Ini harus dihindari. Nah, kalau bisa kita hindari ini, maka kita termasuk orang yang memiliki sikap terpuji. Nah, paham ya teman-teman? Nah, kita lanjut yang terakhir, yakni tidaklah memberi bantuan kepada orang lain. Jadi dalam bentuk apapun itu kita memberi bantuan. Baik ketika ada teman yang misalnya di kelas ada yang mau pinjam pulpen, pinjam penghapus dan lain sebagainya, maka hal-hal yang kecil itu kita bantu. Dari hal kecil saja, nggak perlu yang mesti besar dulu, nggak perlu. Jadi kita mulai dari hal kecil, kita membantu orang yang sedang musibah, kita membantu orang yang sangat membutuhkan. Nah, itu juga termasuk pada sikap terpuji.
Nah, paham ya teman-teman. Nah, Ustadz bagi ini materi Ustadz bagi Ustadz sampaikan dengan alasan karena materi soal maudi juga sangat penting untuk kita pelajari. Nah, semoga teman-teman paham ya. Nah, alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Insyaallah kita menjadi tahu makna dari surah Al-Maun ya. Amin. Nah, nanti jika ada yang ingin ditanya, nanti ditanya di grup pembelajaran kita ya, dan bisa juga ditanyakan langsung di sekolah. Nah, dan Ustadz, semoga apa yang saya sampaikan ada yang benarnya, dan apabila salah itu memang datangnya dari Ustadz. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah. Ustadz juga masih manusia yang masih diberi kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala atau masih melakukan kesalahan. Jadi jika ada salah-salah kata Ustaz mohon maaf. Nah, Ustaz akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.